Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Akhyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada Jumat kali ini kita masih diberikan berbagai banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita, yakni diantaranya sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang tengah kita lakukan senantiasa menjadi sangat nilai amal sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam tidak terlupakan, semoga Allah melimpahkan kepada habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua, semoga Allah melimpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Akhyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang berkah ini, izinkan khatib untuk berwasiat, khususnya bagi diri khatib, umumnya bagi seluruh jamaah yang hadir dan menyimak khutbah kali ini. Mari bersama-sama kita selalu dan senantiasa untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah merupakan dua perkara yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kebahagiaan seseorang tidak diukur seberapa banyak prestasi yang dia dapatkan. Kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur seberapa banyak harta yang dia miliki. Kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur seberapa utuhnya keluarga yang dia miliki. Tapi kebahagiaan seseorang, kesuksesan seseorang terukur seberapa besar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat iman dan takwanya di kondisi saat ini semakin dekat dengan Allah, maka artinya dia termasuk orang yang berbahagia. Maka wasiat takwa ini adalah wasiat yang menjadi rukun dalam khutbah Jumat, sehingga kita selalu mengingatkan setiap pekannya agar kita tidak lemah dan tidak berputus asa untuk terus berupaya meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Akhyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kondisi bulan Muharram, masih dalam kondisi tahun 1443 Hijriah, di kondisi situasi saat ini, di masa-masa zaman fitnah, di mana kita diajarkan dalam sebuah doa yang terkadang dibaca setelah membaca tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada tiga perkara yang kita minta kepada Allah. Ada tiga perkara yang kita harapkan kepada Allah di akhir
tasyahud kita. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzab al-qabr wa min adzab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan juga siksa neraka jahanam. Poin yang kedua, wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Bagaimana tidak? Kondisi saat ini merupakan begitu banyak fitnah dalam kematian dan juga fitnah dalam kehidupan. Itu yang kita sebutkan dalam doa kita di akhir doa tasyahud dulu kita. Yang ketiga, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan fitnahnya dajjal yang kondisi ini kemungkinan tidak akan pernah kita alami. Hanya banyak kondisi saat ini sifat dan karakternya seperti dajjal yang nanti akan bermunculan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Akhyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, dalam sebuah kutiban di dalam kitab Nafsul Iman ada nasihat yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mengisi di bulan Muharram ini? Bagaimana kita melakukan hal yang positif di bulan Muharram ini? Bagaimana kita tetap melakukan hal-hal yang mampu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini pernah disampaikan kepada salah satu sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dikatakan oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, jadi sakinata fa innal bahra amikun. Yang kedua, wahus sadaqana fa innas safara ba'idun. Yang ketiga, wahfi fil himla fa innal aqwala taqawun. Yang keempat adalah wa ahlisil amala fa innan nafila basir. Ada 4 poin perkara yang bisa kita lakukan. Ada 4 poin perkara yang bisa kita amalkan di bulan Muharram di tahun 1443 Hijriah, di awal bulan, di pertengahan bulan, menjelang akhir bulan. Nasihat ini sangat luar biasa. Mana yang pertama kata Rasulullah? Jadi sabina tafainna lahro amikun. Perbaharui perahumu, perbaiki kendaraanmu, periksa perahumu, fainna lahro amikun, karena sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Sebuah kalimat rahasia, sebuah kalimat yang istimewa. Rasulullah tidak hanya mengatakan soal iman, tapi mengumpamakan soal perahu. Perbaharui perahumu, karena sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Apa makna di balik perahu? Apa makna di balik lautan yang begitu dalam? Perkuat iman kita, perkuat akidah kita, perbaharui iman kita. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharui iman kita untuk selalu bertauhid dan mengesahkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah, tiada sembahan selain Allah, tiada peraturan yang kita ikuti kecuali aturan Allah, tidak ada larangan yang kita jauhi kecuali hanya larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang yang begitu nyaman menggunakan kendaraan tanpa dia periksa sebelumnya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika iman tidak pernah diperiksa, ketika iman tidak pernah terkontrol, ketika iman tidak pernah dicek dalam diri kita, begitu mudah fa'innal bahra amikun, lautan itu teramat dalam. Gejolak yang merusak akidah kita hari ini begitu hebat, di mana kondisi saat ini mempertaruhkan akidah dan iman kita. Kalau iman kita lemah, kalau akidah kita lemah, maka sia-sia kita akan terbunuh dan terseret oleh ombaknya berbagai aliran, oleh ombaknya berbagai pelajaran dan materi yang dapat merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Akhyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wahyu sadaqana fa inna safara ba'id. Yang kedua adalah bawa perbekalan yang banyak. Persiapkan perbekalan kita yang banyak. Kenapa? Fa inna safara ba'id, perjalanan
dunia ini hanya sesaat. Bahkan diberikan contoh bagaikan orang mampir di sebuah warung. Ketika ia menikmati satu cangkir kopi, ketika ia menikmati beberapa makanan yang disediakan dalam sebuah warung, ketika ia selesai menikmati kopi dan hidangan yang disediakan, otomatis orang tersebut pasti akan kembali ke rumahnya. Orang tersebut pasti akan pulang ke rumahnya. Dunia hanya sesaat bagi barang kita mampir di sebuah warung kopi. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang bisa kita lakukan saat ini? Waktu kita sedang kehamilan, makinlah safarogan itu. Siapkan amal terbaik kita untuk kita kembali dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal yang paling utama, tidak ada bekal yang paling istimewa kecuali bekal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa puas dengan satu tanaman saja. Ketika kita punya lahan yang luas, tanami semua lahan kita, karena kita tidak pernah tahu tanaman mana yang akan menghasilkan buah yang bagus dalam pertanian kita. Contohlah orang yang menanam padi, ketika dia punya sawah hektaran, tidak pernah ada satu kotak sawah pun yang dia kosongkan atau dia tukar dengan menanam rumput. Semuanya rata, dia tanamkan padi, tapi ketika padi itu menguning, ketika padi itu semakin berumur, ketika padi itu sudah dipanen, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan petakan sawah yang dia miliki. Ada saja gabah yang kosong tidak terisi padi, ada saja panen yang gagal tidak sesuai dengan hitungan. Begitupun dengan amal kita. Terkadang kita selalu yakin dengan satu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal belum tentu bisa dari amal-amal yang kecil yang kita sepelekan itu yang mampu menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang orang lupa ada syarat diterima amal, kata Allah, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, syaratnya wa huwa mu'minun, amalnya disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah firman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan dia kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberikan balasan yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Akhyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa hafizil jumlah fa innal aqraba taqabulu. Poin yang ketiga adalah ringankan bawaanmu, panjangkan beramal tinggi. Maksudnya adalah kurangi maksiat kita, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang kita lakukan semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut kita dikunci tidak bisa berbohong lagi, maka seluruh anggota badan kita akan bersaksi kepada Allah. Apapun yang kita lakukan semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dihilangkan segala bentuk kemaksiatan apapun. Ingat, negeri ini sudah lama sakit, bangsa ini sudah lama terpuruk di saat yang tidak pernah usai, di saat terus pembatasan kegiatan masyarakat ditingkat. Bukan masalah coronanya, tapi ketika rakyat bangsa ini masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan virus corona ini saja seseorang masih tidak dekat dengan Allah, seseorang masih jauh dengan Allah, maka hendak virus apa lagi yang akan Allah kirim ke bangsa ini? Maka akan model virus seperti apa lagi yang akan Allah kirim ke bangsa ini? Agar rakyat bangsa ini sadar bahwa ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia sudah mulai bosan, bumi sudah mulai lelah, matahari sudah mulai segar, cuaca sudah mulai marah untuk memberikan waktunya untuk kita. Kenapa? Begitu banyak kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini. Maka
Makhluk Allah yang begitu kecil, yang sulit terlihat, mampu merontokkan perekonomian bangsa ini, mampu merontokkan akidah umat saat ini, mampu menghancurkan cara berjamaah hari ini. Maka yang ketiga adalah di saat kita kondisi saat ini harus dekatkan diri kita kepada Allah agar tentunya wabah ini segera usai, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin yang terakhir, nasihat dari Rasulullah adalah wa akhlisil amalah wa inna ila basir. Apapun yang kita lakukan, hendaklah kita selalu memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Aku tidak perintahkan kalian dalam beribadah kepada Allah kecuali untuk selalu memurnikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah agar ibadah kita tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Akhyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian khutbah yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi khatib yang menyampaikan, umumnya bagi seluruh jamaah yang menyimak khutbah kali ini. Paling tidak dalam kondisi saat ini, mari kita lakukan 4 hal yang telah disebutkan tadi. Siapkan amal terbaik kita, jauhi segala bentuk kemaksiatan kita, ikhlaskan setiap apa yang kita lakukan, dan tentunya kita selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap tanaman yang kita tanam akan berbuah baik saat kita menanam hal yang baik. Wa asli sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutupi setiap perkara yang buruk dengan amal yang baik, karena sesungguhnya amal yang baik akan menghapus amal yang buruk, sesungguhnya amal yang buruk akan menghabiskan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil ayatil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalian Allah, ittaqullah haqqa taqwa wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sahlina wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa ighfir lana wal muslimin wa qina wa iyyahum min jami'i sharri masa'ib dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la tadhkurullaha hatta astaghfirullah li wa lakum. Wa
الله أكبر